Terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta kesempatan untuk duduk bersama dalam majelis ilmu yang penuh rahmat ini. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seseorang hamba kecuali ketika Allah memberikan hidayah agar ia ingin memperbaiki hatinya. Hari ini kita berkumpul dalam keadaan yang mudah-mudahan diberkahi dengan niat yang baik dan hati yang ingin menjadi lebih bersih. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia dengan hati paling lembut, yang Allah titipkan akhlak paling agung sehingga beliau menjadi teladan bagi kita untuk menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga hubungan antar manusia. Saudaraku para pemuda, kita ikuti zaman yang luar biasa cepat berubah. Zaman yang membuat manusia tidak hanya sibuk secara fisik, tapi juga sibuk secara mental. Bahkan terkadang bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi pikiran yang penuh sesak. Notifikasi, story, komentar chat, semuanya bisa mempengaruhi suasana hati dalam hitungan detik. Hanya karena seseorang tidak membalas pesan, kita bisa gelisah. Hanya karena seseorang membaca pesan tapi tidak membalas, kita bisa curiga. Hanya karena lewat tanpa menatap, kita bisa merasa tidak disukai. Dan ketika hati kita tidak kuat, semua hal kecil itu bisa menjadi racun yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan memandang orang lain. Inilah zaman di mana suudzon menjadi penyakit yang sangat mudah muncul dan sangat mudah menyebar. Suudzon bukan sekedar berprasangka buruk. Ia adalah bisikan halus yang membuat hati kita gelap. Ia seperti asap yang masuk ke ruangan bersih, tidak terlihat, tapi membuat semuanya gelap. Allah memperingatkan kita dengan sangat jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ayat ini bukan hanya larangan, tetapi tamparan lembut dari Allah agar kita tidak memakan dosa yang tidak terasa. Karena dosa hati sering lebih berbahaya daripada dosa perbuatan. Dosa perbuatan bisa langsung terasa, tapi dosa hati sering bersembunyi dalam sikap dan cara kita menilai orang. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang berbuat dosa, padahal hati kita sedang melemah karena prasangka yang tidak berdasar. Rasulullah berkata dalam hadis sahih, jauhilah prasangka, karena prasangka adalah ucapan paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebut paling dusta karena prasangka itu tidak hanya pernah melewati proses verifikasi. Ia muncul tanpa fakta, tanpa bukti, tanpa data, hanya berdasarkan emosi sesaat. Tapi anehnya manusia sering percaya pada emosi sesaat, melebihi kebenaran yang sebenarnya. Dan suudzon ini bisa menghancurkan hubungan dalam waktu yang sangat singkat. Betapa banyak persahabatan di antara pemuda yang hancur bukan karena kesalahan besar, tetapi karena kesalahpahaman kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi kebencian. Betapa banyak hubungan keluarga retak karena ada satu prasangka yang tidak dikonfirmasi. Betapa banyak hati yang baik disakiti karena seorang lebih percaya pada prasangka daripada kenyataan. Saudara-saudaraku yang saya cintai, mari kita melihat lebih dalam dari mana sebenarnya suudzon muncul. Penyebab terbesar suudzon adalah ketidaktahuan. Ketika kita tidak memahami keadaan seseorang, kita cenderung mengisi kekosongan itu dengan dugaan negatif. Misalnya, teman tidak balas chat padahal dia sedang sibuk, tapi kita menduga dia sombong. Seseorang tidak hadir dalam acara padahal dia sedang ada urusan keluarga, tapi kita menduga dia tidak peduli. Inilah bahayanya ketika kita mengisi ruang kosong dengan prasangka. Padahal Allah memerintahkan kita untuk tabayyun, mencari kejelasan, bukan asumsi. Penyebab kedua adalah pengalaman
yang belum sembuh. Banyak anak muda hari ini membawa luka lama ke hubungan yang baru. Karena pernah disakiti, ia mudah curiga. Karena pernah ditinggalkan, ia mudah tersinggung. Karena pernah dikhianati, ia sulit percaya. Luka yang tidak disembuhkan selalu mencari pelengkap yang mirip. Dan akhirnya kita memandang semua orang seolah-olah mereka sama dengan orang yang dulu pernah melukai kita. Padahal tidak semua orang sama. Tidak semua orang punya niat buruk. Tidak semua orang akan mengecewakan kita. Tapi jika hati kita masih luka, prasangka buruk akan menjadi pertahanan diri. Ini membuat hidup terasa berat. Penyebab ketiga adalah kelelahan hati. Ketika hati tidak dirawat, ia menjadi mudah gelap. Orang yang jarang membaca Al-Quran, jarang menghadiri majelis ilmu, jarang sholat tepat waktu, jarang mengisi hati dengan zikir, hatinya cepat kusam, cepat curiga, cepat marah, cepat tersinggung. Seperti kaca yang dibiarkan berdebu, ia tidak bisa lagi memantulkan cahaya, padahal hati adalah pusat kehidupan seorang pemuda. Jika hati bersih, hidup terasa ringan. Jika hati kotor, hidup terasa penuh beban. Penyebab keempat adalah ego yang besar. Ketika seorang merasa dirinya paling benar, paling penting, atau paling layak diprioritaskan, sedikit saja orang tidak memenuhi ekspektasinya, ia merasa tersinggung. Ego yang tinggi membuat seseorang ingin dimengerti, tetapi tidak ingin memahami. Ketika ego memimpin, prasangka buruk tumbuh subur. Karena ketika kita melihat dunia hanya dari sudut pandang diri kita akan selalu memahami orang lain. Dan penyebab kelima yang paling berat adalah seuzon kepada Allah. Ini adalah penyakit hati yang jauh lebih buruk daripada seuzon kepada manusia. Ada banyak pemuda hari ini yang secara tidak sadar seuzon kepada Allah. Ketika takdir tidak sesuai rencana, ia merasa Allah tidak adil. Ketika doa belum terkabul, ia merasa Allah tidak sayang. Ketika orang lain terlihat lebih mudah hidupnya, ia merasa Allah pilih kasih. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika engkau berprasangka baik, engkau akan melihat kebaikan. Jika engkau berprasangka buruk, engkau sendiri yang menutup pintu kebaikan itu. Allah tidak pernah salah mengatur takdir. Kita yang sering salah memahami proses. Kita melihat satu halaman hidup kita yang kelam, lalu lupa bahwa halaman berikutnya bisa menjadi indah. Suudzon kepada Allah membuat seseorang buta terhadap kenikmatan dan lemah menghadapi cobaan. Ia lupa bahwa Allah sedang melihatnya, bukan menghukumnya. Saudaraku para pemuda, bagaimana cara kita membersihkan hati dari suudzon? Pertama, lawan pikiran langsung. Ketika pikiran negatif muncul, berhenti sebentar. Tanyakan pada diri sendiri, ini fakta atau cuma dugaan? 90% prasangka buruk berasal dari dugaan, bukan kenyataan. Kedua, latih diri untuk mencari kemungkinan baik. Ini bukan berarti kita terlalu positif atau mudah dibohongi, tetapi ini adalah latihan untuk menciptakan ketenangan dalam jiwa. Husnuzon membuat hati kita selamat. Ketiga, perbanyak klarifikasi. Jangan membuat cerita sendiri. Jangan mengambil kesimpulan tanpa bertanya. Tabayun adalah prinsip penting dalam Islam. Dengan tabayun, banyak masalah selesai sebelum membesar. Keempat, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah obat hati. Orang yang dekat dengan Al-Quran, hatinya lebih stabil, lebih tenang, lebih lembut. Kelima, bertemanlah dengan orang-orang yang berakhlak baik. Pergaulan buruk menular pikiran buruk, tapi pergaulan baik menularkan ketenangan. Yang paling penting, belajarlah membangun inner peace, ketenangan dari dalam.
Anak muda yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling damai hatinya. Anak muda yang matang bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang paling jernih hatinya. Anak muda yang berkelas bukan yang paling populer, tetapi yang paling menjaga prasangkanya. Suudzon bisa mematikan kebahagiaan kita sendiri. Ia membuat kita melihat dunia melalui kacamata gelap, lalu membuat kita membenci orang yang tidak bersalah. Ia membuat kita menjauh dari orang yang mencintai kita. Ia membuat kita merasa diserang, padahal tidak ada yang menyerang. Dan lebih parah lagi, suudzon menghalangi rezeki, menjauhkan keberkahan, dan melemahkan iman. Karena Allah tidak akan memasukkan ketenangan ke hati yang penuh prasangka. Mari kita menjadi pemuda yang hatinya bersih, pemuda yang pandai memaafkan, bukan memusuhi. Pemuda yang pandai memahami, bukan tetap menilai. Pemuda yang pandai bersyukur, bukan banyak mengalah. Pemuda yang pandai menjaga prasangka, bukan mudah curiga. Karena masa depan yang cerah hanya dimiliki oleh mereka yang hatinya bersih. Dan Allah mencintai pemuda yang menjaga kebersihan hati lebih daripada ia menjaga penampilan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang berprasangka baik dan dijauhkan dari suudzon, yang hatinya lembut, yang pikirannya tenang, dan yang didekatkan kepada cahaya hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.